Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya Lana Ismaya dari CGP Delapan akan mewawancarai ibu kepala sekolah dari SAD Singasari Eksekutif. Ini Bu tentang kasus yang pernah dihadapi oleh ibu, bagaimana yang ada di sekolah itu ya. Salah satunya mungkin ya. Ya, salah satu. Salah satu kasus yang pernah kami hadapi ya, terutama dari segi manajemen adalah mengenai pembayaran SPP orang tua murid. Dikarenakan mungkin kalau dulu itu ada beberapa yang memang tidak terlalu ditekankan gitu ya orang tua, sehingga mereka terbiasa sampai sekarang adalah kami pagi gitu ya, sehingga kami dalam segi pemasukan dari SPP itu sangat minim. Jadi berimbas saat ini. Pada saat ini itu sudah banyak guru-guru PNS yang pensiun, sehingga guru-guru non PNS tambah banyak kita membutuhkan uang dari SPP itu selain dari bos. Nah, mungkin itu salah satu masalah kami saat ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin kalau mohon maaf ya Bu Lana, tadi kurang enak pengorekannya. Kalau mengenai itu mungkin kami berusaha untuk meminta kepada orang tua secara khusus ya. Contohnya kita sebarkan surat tagihan kepada mereka. Itu mungkin etika yang kami gunakan dengan cara kita tidak secara sembrono untuk kepada mereka. Kami melalui surat dulu. Ketika 3 bulan sudah tidak terus menerus membayar, tegurannya itu menegur dengan mengirimkan surat tagihan. Itu ya, itu kalau sudah 3 bulan sudah tidak membayar tuh, maka apa yang menjadi masalahnya tidak membayar sampai 3 bulan. Mungkin untuk langkah awalnya. Kalau ini Bu, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut, seperti tadi kayak pembayaran SPP yang telat gitu. Manajemennya. Kalau untuk pengambilan kasus-kasus mungkin kita biasanya meminta masukan kepada kita nanti kita minta solusi. Misalkan kalau dengan keputusan dari kebijakan dari sekolah kurang masuk ya, kurang memadai, nah maka kami minta masukan dari guru-guru yang lain melalui rapat dinas gitu. Nah di situ kasus ini dikemukakan ke publik, yaitu ke guru-guru yang ada di sini sama para pimpinan yang lain, misalnya wakil kurikulum, wakil keseluruhan dan lain-lainnya, beserta guru-guru yang ada di sini. Kita bicarakan dengan mereka bagaimana sih, minta pendapat dari mereka solusi supaya ini bisa teratasi dengan tanpa menyinggung kepada pihak yang memang memiliki masalah. Terus langkah-langkahnya Bu, bagaimana nih biar bisa Ibu melakukan manajemen yang supaya orang tua itu benar-benar teratur gitu setiap bulan berbayar? Nah, langkah pertama yaitu tadi. Nah, yang pertama adalah kita mengirim surat dulu, surat tagihan itu. Yang kedua, ketika tidak berpengaruh surat itu, kita melakukan panggilan kepada mereka. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana sih yang menjadi masalah tidak keterlambatan dalam SPP, apalagi Bu Lana ya, yang namanya SPP itu ada murid yang sudah kelas 4. Dia dari awal masuk ke sini belum bayar 1 kali. Nah itu kan jadi masalah ya.
Nah itu yang jadi masalah besar kami gitu. Padahal kami mengharapkan pemasukan sekolah pemasukan untuk gaji guru itu dari situ, selain dari bos. Karena bos itu kan peruntukannya selain untuk gaji guru untuk operasional. Maka itu tidak akan cukup dengan adanya guru honorer atau non-honorer yang tambah banyak gitu. Akhirnya itu mungkin yang pertama adalah mengirim surat tadi, yang kedua memanggil orang tua itu dan bertanya kenapa ada kepala makan yang tidak membayar. Solusinya kita harus seperti apa? Solusinya kita ambil berdua dengan orang tua itu sendiri. Mungkin itu langkah-langkah yang akan kami tempuh. Terus Bu, apa hal saja yang selama ini yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus ini? Nah, kalau menurut saya sih yang efektif itu ketika mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Kita diskusikan dengan teman-teman. Nah, setelah itu mungkin setelah diskusi dengan teman-teman pasti kebijakan ada dari saya ya, dari kepala sekolah yang menentukan. Ya, tapi sebelum saya memutuskan, saya minta pendapat dulu, didiskusikan dulu sama teman-teman mereka sejawat. Kalau perlu juga meminta keputusan dari meminta masukan dari yayasan, lalu minta masukan juga dari orang tua reng-rengannya mungkin komite itu sendiri. Nah di situ baru setelah ada masukan dari yang lain, baru saya memutuskan mengambil kebijakan mana yang terbaik dari masukan-masukan dari semuanya itu kalangan yang ada di lingkungan sekolah. Apakah yang Ibu miliki dari kasus tersebut mempunyai penyelesaian di tempat, yang maksudnya orang tua itu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan tentang SPP tersebut? Masalah tadi. Iya. Kalau kami di sini mungkin untuk menentukan waktu itu sesuai dengan kasusnya ya. Misalkan kasusnya SPP ini kita ada rentan waktu mungkin kepada siapa, kepada yang memiliki masalah tersebut, pasti kasih waktu untuk menyelesaikannya. Silakan ada tenggang waktu, misalkan 3 kali pembayaran. Kalau misalnya dia nunggak 1 tahun, kita akan kasih jadwal ke dia waktu untuk penyelesaiannya. Misalnya tapi itu atas dasar kesepakatan bersama. Bagaimana, apakah ini mau 3 kali pembayaran atau mau 4 kali atau 5 kali, tapi itu harus selesai. Dan untuk selanjutnya itu harus dibayar secara normal per bulan gitu. Tapi tunggakannya silakan kita jadwalkan. Ya, jadwalkan mau berapa kali bayar, rentangnya mau sampai kapan, mungkin seperti itu bulan ya. Kita akan menjadwalkannya seperti itu. Dan ini sesuai kesepakatan bersama. Supaya sama-sama enak. Iya. Terus ada faktor-faktor lain tidak? Kan di sini kan ada yang mampu dan yang tidak mampu gitu. Apakah yang mampu juga sama gitu jadi susah bayarnya apa bagaimana? Faktor-faktornya itu. Nah, mengenai faktor-faktor lain daripada itu nih, kan di sini ada setiap anak itu memiliki keluarga yang berbeda-beda ya. Ada yang latar belakangnya memang dia menengah, ada yang menengah ke bawah, malah ada yang di atas gitu ya, tingkat ekonominya. Nah kalau untuk tingkat ekonominya memang yang di atas, rata-rata mereka malah lebih membayar kami gitu, karena merasa anaknya itu bermasalah dan itu membutuhkan energi yang lebih dulunya, dia malah berani untuk membayar lebih daripada takaran kita, ketentuan dari kami. Nah kalau yang menengah itu justru ada juga yang menengah yang susah. Gitu. Kelihatannya dia mampu dari segi fashionable, dari segi keseharian ya, dari segi penampilan, dari segi dia mengeluarkan perekonomian sehari-hari gitu, melihatnya. Nah, kenapa dia telat? Mungkin dia tidak memprioritaskan di sini, karena beliau ini memiliki anak ABK gitu ya, sehingga tidak terlalu memprioritaskan dari segi membayar uang sekolah gitu ya. Nah itu, dan saya kira ini mungkin dari kami juga kurang tegas untuk menindaklanjuti gitu. Nah makanya dari itu kedepannya kita akan lebih tegas lagi untuk menyelesaikan masalah
pembayaran SKP ini kepada orang tua yang memang lalai dalam pembayaran. Nah, untuk ekonomi yang di bawah itu juga ada yang tidak membayar, tapi kami memberi keringanan kepada mereka. Yang pertama adalah kalau mereka punya SKTM ya, SKTM dari pemerintah, kita terima SKTM-nya dengan catatan tidak membayar, bukan sama sekali tidak membayar, akan tetapi ada potongan, misalnya membayar 100.000 SPP-nya, ada hanya membayar setengahnya untuk dia yang mengajukan SKTM. Kenapa seperti itu? Karena kami itu membutuhkan membutuhkan keuangan dari mereka. Gitu. Mereka sekolah di sini, tapi kita juga membutuhkan feedbacknya. Gitu. Jangan terlalu kita menggratiskan, karena kita memang yang pertama bukan sekolah negeri. Kita membutuhkan pemasukan dari SPP anak-anak gitu ya. Nah, ada juga yang sama sekali tidak bisa membayar. Ada subsidi dari yang lain. Ada orang tua yang mampu, mereka membayar anak yang tidak mampu. Ada subsidi silang. Iya, subsidi silang dari orang tua yang. Nah, untuk anak seperti ini yang tidak bisa sama sekali membayar, ada subsidi silang dari orang tua yang mampu. Ada juga dari masyarakat. Masyarakat yang menjadi orang tua asuh. Gitu. Jadi dulu anak ini menjadi memiliki orang tua asuh. Ketika anak ini sudah keluar, orang tua itu tetap membayar ke sini, tapi untuk anak yang masih ada di sini. Begitu Bulana. Jadi di sini sistemnya seperti itu. Alhamdulillah pemasukan tetap ada untuk anak-anak yang sama sekali tidak bisa membayar, tapi dari orang tua asuh mereka. Gitu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman tentang manajemen sekolah ini? Nah, pembelajarannya dari kami, ternyata memang dalam memanage, terutama memanage keuangan dari siswa itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak kita mengharapkan, misalnya plan A, kita mengharapkan semua orang tua harus membayar, maka pemasukan kita akan seperti ini. Ternyata setelah realisasinya tidak seperti yang kita rencanakan. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki plan B, solusinya. Seperti apa? Kita harus memiliki langkah-langkah yang harus kita hadapi agar tidak sama-sama enak lah. Kita tidak menyinggung orang tua sehingga anaknya putus sekolah. Nah, gitu ya. Nah, mungkin hikmah dari kami harus mendekati orang tua, melakukan pendekatan sama orang tua dengan intensif gitu ya. Nah, jadi jangan sampai menyinggung mereka, kita baik-baik kepada mereka dan kita memahami kondisi orang tua. Gitu. Jadi kita harus memahami kondisi orang tua, selain memahami kondisi anaknya juga. Jadi itu yang bisa kita petik ya dari masalah ini. Jadi di sini kita harus punya empati yang tinggi kepada orang tua juga. Kita harus memahami kondisi mereka. Toh kita menjadi orang tua yang kadang-kadang kondisi ekonomi itu naik turun. Kita sudah mengalokasikan waktu ini, tapi ada yang mendadak masalah yang diselesaikan untuk keuangan ini akhirnya terpakai. Nah, mungkin itu juga bisa yang mereka alami gitu. Kita selalu saling empati, memahami kondisi orang tua. Kita harus pendekatannya lebih bagus daripada orang tua. Itu belanja kami. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga wawancara ini bermanfaat juga bagi saya, bagi Ibu juga gitu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan.